Jadi kemarin kan sudah di-share filenya ya, video. Kira-kira sudah dipelajari atau belum? Sudah dibaca Masih ya? ada yang belum ngerti, Pak. Oke. Jadi biar hari ini saya nggak terlalu banyak menjelaskan, jadi lebih banyak ke diskusi ya. Mungkin mana yang bingung nanti bisa ditanyakan, bisa kita cari jawabannya seperti apa gitu ya. Jadi materi pertama ini masih dasar ya, tentang konsep dasar basis data gitu ya. Jadi intinya di pertemuan pertama ini masih teori ya, pengetahuan tentang apa itu basis data, sistem basis data itu ya, mungkin bisa dibaca di file materinya atau nonton videonya ya. Saya rasa bisa dimengerti. Kemudian hal yang terpenting itu ada di bagian redundansi ya. Redundansi. Saya cari dulu. Redundansi itu harus saya share screen ya. Ya, ini materi pertama ya, ini tentang konsep basis data. Isinya masih ya pengertian teori gitu ya. Saya rasa mudah-mudahan bisa dimengerti. Tapi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ya silahkan ya. Kemudian yang paling penting itu di redundansi ya. Saya cari. Nah, di sini redundansi. Jadi redundansi itu sebagai dasar pada saat nanti ke depannya akan kita gunakan untuk membuat basis data yang benar gitu ya. Jadi tabelnya nggak salah-salah seperti itu. Saya lihat pengertiannya. Jadi ada 3 pengertian ya redundansi. Yang di sini adalah penyimpanan data yang sama secara berulang gitu ya. Yang kedua, jika data yang diperoleh dari data lain itu disimpan tersendiri. Yang ketiga, data yang sama disimpan dalam banyak tabel yang berbeda ya. Ya, nanti contohnya bisa dilihat di slide berikutnya ya. Untuk masing-masing pengertian ini. Nah, sebentar, kita masuk. Kita lihat pengertian yang pertama itu redundansi. Ini contohnya aja ya, kita lihat. Nah, ini penyimpanan data yang sama secara berulang gitu ya, jadi duplikasi. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, misalnya ini tabel nilai ya. Kita anggap tabel nilai. Bukan tabel mahasiswa ya, tabel nilai. Nah, kira-kira menurut kalian itu yang mana penyimpanan data yang sama berulang, yang secara berulang? Ada yang ingin berpendapat? Di SKS-nya, Pak. Di SKS. SKS-nya kenapa? Sama di ininya. Kode mata kuliahnya. Mata kuliahnya, Pak. MK-nya.
Kalau SKS saja sebut SKS kan banyak sama tuh, mata kuliah banyak yang sama juga gitu. Iya. Oke. Jadi kenapa kira-kira SKS-nya atau apanya? Jadi kalau ditanya redundansi itu pasti dia berhubungan dengan nggak hanya satu kolom ya. Tadi kan disebutnya satu kolom aja, SKS-nya itu, pada mata kuliahnya itu. Tapi kalau ditanya seperti ini ya dua kolom gitu ya. Ya, sementara kok macet. Ya, ini ya contohnya. Jadi dua kolom jadi kode mata kuliah sama SKS itu ya. Jadi ada dua hal yang dua bagian yang sama gitu ya, berulang seperti itu. Sama halnya juga dengan sebentar saya buka. Ya, sama juga untuk yang MK02 gitu kan. Ini kan berulang juga ya. MK02 dengan 2 SKS itu diulang juga. MK02 dengan 2 SKS. Itu diulang juga ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nah MK02 ini diulang juga. Selain itu ada MK01 gitu ya. Kan diulang juga ini. Ada 4 kali malah gitu. Jadi ini yang disebut redundansi ya. Ya, jadi solusinya ya kita harus mengurangi uh, jumlah kolom gitu ya, dan memindahkannya ke kolom apa tabel yang berbeda gitu ya. Nah, contohnya seperti ini jadinya. Bentar saya hapus. Oke, jadi tabel yang yang benar jadi seperti ini ya. Jadi ada name, kode mata kuliah, dan nilai. Nah, kalau kita lihat SKS-nya hilang ya, dihapus. Tapi tidak dihapus gitu ya. Tapi kita pindahkan ke kolom yang berbeda gitu ya. Apa? Kolom tabel yang berbeda. Jadi tabel apa kira-kira namanya sesuai untuk SKS? Ada yang bisa berpendapat? Jadi di sini kan hanya 3 kolom ya. Nah, sedangkan di awal kan 4 kolom gitu, seperti itu. Jadi SKS-nya yang kita hilangkan jadi seperti ini ya. Nah, ini dihapus. Jadi ada 3 kolom name, kode mata kuliah, dan nilai. SKS-nya nanti akan membentuk tabel baru gitu ya. Jadi yang satunya adalah tabel nilai, ini tabel nilai ya. Kasih nama tabel nilai. Tabel nilai. Nanti ada satu lagi ya. Tabel mata kuliah ya. Mata kuliah. Nah, kira-kira kolom tabel mata kuliahnya apa kira-kira menurut kalian? Kolomnya apa saja? Ada berapa kolom? Kode mata kuliah.
Kode mata kuliah Mata sama kuliah SKS. suaranya mata kuliah apa? Tab kolom mata kuliah. Apa aja? Ada berapa kolomnya? 3. NIM, Tiga. kode, sama SKS. Nah, kalau yang lain gimana pendapatnya? Ini ada tiga kolom. Yang untuk tabel mata kuliah ya. Kalau yang atas ini kan Sama mata tabel kuliah. 2 kayaknya. berapa? 2 kayaknya, Pak. Mata Bisa Kayaknya ada 2, Pak. Kode mata kuliah sama SKS. Kode Iya, mata kuliah aja sama sama SKS. SKS. Ya, kode mata kuliah sama SKS. -nya. Jadi 2 ya, 2. Buat tambah. Jadi untuk saya kasihkan kode MK ya sama SKS itu ya. Ya, jadi hanya 2 kolom ya, tabel mata kuliah dan SKS. Nah, kenapa kode mata kuliah ini nggak dihapus menurut kalian gimana? Kok tetap di tabel nilai? Kalau tadi kan hanya bisa hapus dulu nih. Kenapa alasannya? Kenapa kode mata kuliahnya kok masih ada di tabel nilai gitu ya? Kok nggak di Saya tahu mata kuliah apa yang dapat nilai A, B. Gitu. tahu dari tabel nilai? Kalau ndak ada tabel kode mata kuliahnya, nanti ndak tahu mata kuliah apa yang dapat nilai A, B, atau C. Gitu. Dari apa? Kalau mata kuliahnya A semua, A, mahasiswanya dapat A semua gitu. Ya. Seperti itu. Jadi maksudnya supaya tahu dari mata kuliahnya nilainya A gitu. Disebutkan juga mahasiswanya ya. Nah, untuk mengetahui nilai mahasiswa dari setiap kode mata kuliah kan gitu ya. Nah, itu alasannya makanya nggak dihapus ya kode mata kuliah seperti itu. Nah, misalnya kalau saya hapus gimana? Kalau misal saya hapus nih. Kode mata kuliah. Kira-kira apa yang terjadi? Membingungkan. Itu jadinya Pak nggak tahu Ya. mata kuliah mana yang dapat nilai apa gitu. Iya, Pak. Ya, betul ya. Jadi nggak tahu dapat mata kuliah apa mahasiswanya ya. Ya, kemudian ada apa ya? Istilah gitu ya. Ada istilah. Kemarin ada di video atau ada saya tuliskan. Ada primary key ya, sama foreign key gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa nih primary key sama foreign key? Ada yang bisa katakan? Kalau primary key itu kunci utama dari ininya, dari setiap kolom yang ada. Sedangkan foreign key itu gabungan antara beberapa kunci utama tadi, tapi dijadiin satu di dalam tabel yang baru. Mungkin kayak gitu, Pak. Kayaknya gabungan. Gabungan seperti apa? Nilainya gabung atau gimana? Bukan, jadinya misalnya buat tabel baru gitu, jadi ada relasi antara keduanya.
antara kedua tabel yang tadi itu ada relasinya. Nah, relasinya itu sana itu ada foreign key. Oke, betul ya. Jadi foreign key itu untuk membuat relasi ya antara dua tabel atau lebih. Jadi supaya tahu informasi yang berhubungan dengan apa ya, yang relasi itu ya, seperti itu. Nah, misalnya di sini kode mata kuliah, kan ada tabel mata kuliah. Dengan kode mata kuliah kita bisa mengetahui SKS ya, dari mata kuliah tersebut. Jadi kalau kita buat yang seperti tadi, kalau saya balik dulu ya. Tabelnya ini. Nah, kira-kira ada berapa baris nih kalau tabel mata kuliah nih? Yang bawahnya. Nah, ini tabel mata kuliah ini ada berapa baris nggak kira-kira? Kalau dilihat dari hasil apa dari tabel awal ini. 3. Ada berapa baris? 3. Baris? 3. Ya, kalau yang lain? 3. 3. Apa saja isinya? Mata kuliah 01, 02, sama 03. Ini 3 mata kuliah ya. Mata kuliah 01. Berapa nih? 3, 2, 3 gitu ya. Jadi ada 3. Jadi ada 3 ini ya. 3 baris ya. Jadi satunya MK01, MK02, MK03. SKS-nya 3, 2, 3 ya kalau nggak salah. 2, 3. Ya. MK01 3 SKS, MK02 2 SKS, MK03 3 SKS. Ya. Jadi ada 3 baris ya. Jadi seperti ini ya. Jadi terbentuk 2 tabel. Jadi kita nggak kok, sebaiknya jangan menghilangkan data untuk SKS ya, karena penting juga gitu ke depan. Tapi disimpan di tabel yang berbeda. Oke, selanjutnya pengertian yang kedua ini ya. Redundansi penyimpanan data yang dapat diperoleh dari data lain. Kira-kira yang mana ini yang bermasalah? Jadi ada 4 tabel. Tabel A, tabel B, tabel C, tabel D. Nah, kira-kira yang mana bermasalah? Tabel B-nya, Pak. Yang D. Kenapa alasan? Anda bisa beri alasan? Karena di tabel D itu sebenarnya kalau tabel C, tabel B, sama tabel A-nya digabungin, nomor teleponnya wali itu udah langsung ketemu, Pak. Ya, betul ya. Jadi dengan menghubungkan apa tadi relasi ya gitu ya. Ini mungkin perlu diingat ya, ada istilah relasi gitu ya. Relasi. Oke. Nah, jadi kalau di database itu biasa kita sebut dengan relasi ya.
Jadi dengan merelasikan tabel A, bisa hapus ya. Dengan merelasikan tabel A, tabel B ke tabel B, kemudian tabel B relasi ke tabel C, itu akan mendapatkan informasi di tabel D gitu ya. Jadi kalau kita lihat contohnya, nah NIM-nya ya A10 gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau kita relasikan, nah dilihat dari sini ya. Wali 01 relasi dengan wali 01 gitu ya. Nah, jadi ada relasi antara dua tabel ini. Kemudian selanjutnya, jadi kan belum sampai dapat nomor telepon ya. Nah, wali 011 itu siapa? Ya, Max ya. Kemudian dari Max ya, kita hubungkan dengan tabel C, dapat ini ya, dapat nomor telepon seperti itu. Informasi yang ada di tabel D itu sebenarnya bisa didapat di jalur yang tadi yang berelasi antara A, B, dan C gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini penjelasannya ya. Hapus dulu. Nah, pengertian yang, nah ini penjelasannya nanti bisa dibaca. Pengertian yang ketiga, redundansi itu adalah data yang sama disimpan dalam banyak tabel berbeda. Gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa nih? Kira-kira ada yang bisa kasih pendapat? Disimpan dalam banyak tabel berbeda. Nah, ada yang ingin berpendapat? Coba dianalisa dulu, dianalisa. Ya, jadi ini maksudnya itu jadi nilai-nilai yang ada di tabel tabel yang lainnya, okay, itu disimpan juga di tabel yang lain juga, gitu ya. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya redundansi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini saya warnakan. Jadi yang sama itu yang ada di tabel nilai, gitu ya. Tabel nilai. Nah, ini sama ini diambil nih dari tabel mahasiswa. Ya. Kemudian apalagi ya, kode mata kuliah. Nah, ini saya buat ambil 2 kolom saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berulang ya. Jadi kan terjadi pemborosan gitu ya. Kenapa diulang nanti? Nanti pada saat kita ingin misalnya ya mengupdate atau ya mengupdate misalnya tabel mahasiswa 10 gitu ya. Ternyata nama mahasiswanya ya contoh aja ya misalnya sudah ganti gitu. Bukan Max lagi ya. Otomatis di bagian yang ini kira-kira otomatis berubah atau enggak kira-kira menurut kalian? Tidak, Pak. Tidak ya, betul. Jadi hanya yang berubah itu di tabel mahasiswa, sedangkan di tabel nilai tetap. Nah, itu kan. Jadi nanti
apa ya, basis datanya jadi kacau ya gitu, seperti itu. Jadi sebaiknya dihindari. Sama halnya juga seperti ini Pancasila gitu ya. Nanti namanya berubah jadi apa? Kewarganegaraan gitu ya. Mata kuliah kewarganegaraan. SKS-nya berubah. Nah, sedangkan di tabel nilai masih tetap ini. Ya, jadi nggak berubah. Nah, ini jadi membuat terjadi redundansi ya, ambigu gitu. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang redundansi. Jadi di sini kenapa saya nggak coret ini, misalnya ada NIM gitu ya, ada NIM. Kenapa saya nggak coret NIM gitu ya? Kenapa saya nggak coret kode mata kuliah? Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh dihilangkan ya, karena ini merupakan kunci ya. Kalau ini termasuk kunci apa? Primary key atau foreign key? Selain saya coret hijau nih. Nggak ada kelihatan apa-apa, Pak. Maaf Pak, nggak kelihatan di layar Nggak ada kita. coretannya, Pak. Di Nggak layar. ada coretannya, Pak. coretan apa-apa, Hah? Pak. Nggak ada coretan. Kan sudah share screen ya? Iya, tapi nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada muncul, Pak. Ada. Coba Polos, saya teman. ganti warna dulu. Kalau yang lain ada biru sama pink. Dari Nggak ada. tadi nggak ada yang muncul Ada Pak. dari Kalau tadi, Pak. Ada. Tulisan juga nggak ada dari tadi. Nah, saya stop screen dulu ya. Dari tadi saya coret-coret nih pakai warna. Hmm. Kalau ini masih nggak kelihatan. Nggak ada. Ada, Pak. Nggak ada ya? Masih Pak, nggak kelihatan. Nggak ada, Pak. Nggak kelihatan. Berarti aplikasinya ini nggak ini ya. Saya kira kelihatan ya, karena share. Nah, misalnya ini ya, nanti dilihat aja di videonya, nanti ini kan saya rekam ya. Nanti bisa dilihat di videonya. Nah, misalnya apa ya, di sini ya, di tabel nilai. Kenapa NIM dan kode mata kuliah nggak saya hapus? Nah, oke. Kira-kira gimana pendapat? Ini kan kunci ya. karena itu primary key-nya Pak, jadi tidak bisa dihilangkan. Tadi yang saya tanya primary key atau foreign key? Foreign key atau primary key? Kalau dia di tabel nilai itu berarti jadinya Tabel mahasiswa ada primary key. Di primary key itu nilai unik ya, nilai unik yang nggak dimiliki oleh orang lain. Misalnya kalian kan, NIM kalian kan beda ya, nggak ada yang sama kan gitu ya. F1D ya berapa 019 ya. Nanti yang belakangnya baru yang sesuai urutan ya. Seperti itu. Kira-kira gimana? Kalau NIM yang di tabel mahasiswa ini primary key atau foreign key? primary key. Primary. Primary. Primary, Pak. Kalau yang di tabel mata kuliah, kode MK, Itu juga primary key. Primary juga, Pak. Primary juga. primary juga. Iya. Kalau yang NIM di tabel nilai, Berarti Foreign itu foreign key. key-nya. Iya, foreign foreign. key-nya ya. Sama juga seperti kode mata kuliah di tabel nilai ya. Foreign key. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Belum kita lanjut. Itu redundansi ya. Jadi penting ya seperti ini. Jadi misalnya
Kalau kalian dapat, misalnya di contoh yang pertama ya, misalnya pada saat kalian ya mungkin membuat suatu aplikasi itu ya, mendapatkan data mentah. Nah, kan data mentah kan menurut kalian apakah sudah bisa kita langsung terapkan di tabel basis data atau enggak? Menurut kalian gimana? Misalnya dapat data mentah, misalnya ingin membuat aplikasi rekapan penjualan di sebuah supermarket gitu ya, yang awalnya masih berupa bisa berupa yang ditulis di buku atau dalam bentuk Excel, seperti itu. Nah, kira-kira data itu bisa langsung kita inputkan di database sesuai dengan kolom-kolomnya atau gimana? Mungkin nggak bisa, Pak ya. Menurut saya sih kurang bisa. Kayaknya harus diproses dulu, Pak. Nah, ini prosesnya seperti apa ini kira-kira? Kan misalnya kalau orang data mentah itu mungkin nggak ada foreign key-nya dan foreign key terus primary key, mungkin kita harus kayak buat kode unik buat tiap data, siapa tuh ada data yang sama gitu buat bedain gitu mungkin. Ya, salah satunya itu. Yang lain apa lagi? Ada pendapat yang lain? Gimana? Nggak ada yang kasih pendapat? Tadi betul ya, jadi buat yang jelas buat foreign key sama primary key sama foreign key-nya dulu ya. Selain itu apa? Kadang-kadang kan kalau kita minta data itu kan dikasihnya satu tabel itu banyak kolom ya. Bisa jadi kan seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, Iya, banyak. panjang Di satu tabel. redundansi berarti. Banyak kolom-kolomnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal yang harus dilakukan kan, nah tadi kan udah bilang tadi, diproses ya. Itu dengan cara memisah-misah ya. Jadi membentuk tabel yang berbeda-beda sesuai dengan kategorinya gitu ya, seperti itu. Misalnya ini kan tadi ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai, ada tabel mata kuliah, nah seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan nggak di redundansi? Dari 3 pengertian tadi kan sudah dipelajari. Nah, nanti ke depannya nanti kita akan membuat tabel yang benar ya. Ya, jadi nggak langsung dari data mentah itu kita masukkan ke basis data yang nggak bisa gitu ya. Nanti ya pasti banyak akan terjadi redundansi. Nah, kita harus meminimumkan ya kalau bisa hilangkan ya redundansi seperti itu. Nah, kalau nggak ada lanjut lagi. Mungkin yang pengertian-pengertian itu bisa dilihat di video ya. Ada saya penjelasannya. Ini saya tarik. Mana lagi? Nah, kita lihat contoh yang ini yang lain. Ya.
Kalau sudah tahu tadi kan pengertian redundansi, ya. Nah kira-kira redundansi yang ini yang mana ini? Ada tabel karyawan. Menurut kalian yang mana? Jadi sebutnya 2 kolom ya, 2 kolom. Nah, jadi jangan hanya Nikah satu. sama nama karyawan. Nikah sama Nama karyawan. nama karyawan. Golongan gaji Kenapa sama ya? gaji pokok juga. Di golongan gajinya, Pak, di sana ada duplikat 3A-nya 2 kali. Ya. Tadi yang ini dulu, NIK sama nama karyawan kenapa? Tadi bisa dijelaskan nggak? NIK itu bisa jadi primary key-nya dari nama foreign key. Yang anunya dulu, ini saya tanya redundansinya. Apakah NIK sama nama karyawan tuh redundansi? Gitu. Nggak berulang. Nggak berulang kan beda. Kan nggak masalah. Namanya sama, tapi NIK-nya berbeda kan nggak masalah kan? Iya. NIK K001 misalnya namanya apa nih? Rita. Misalnya kemudian NIK K004 namanya Rita juga kan nggak masalah kan? Iya. Nggak menutup kemungkinan punya nama yang sama gitu ya. Ya tadi betul ya tadi yang golongan gaji ya sama gaji pokok tuh ditulis berulang ya. Seperti ini. Jadi golongan gaji yang mana yang berulang 3A ya, 3A itu ditulis 500.000, 3A 500.000 lagi. Jadi berulang juga di baris 1 sama baris 3 gitu ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini solusinya. Jadi solusinya kita sama seperti di awal buat dipisahkan jadi ke tabel yang berbeda ya. Jadi jangan menghapus tabel karena data itu kan penting ya. Makanya kita pindahkan ke tabel yang berbeda gitu ya. Ini jadi membentuk dua tabel ya. Tabel karyawan sama tabel golongan gaji. Seperti itu. Di sini kalau kita lihat nah sebenarnya nggak masalah sih pakai tadi nah ini primary key-nya bisa juga seperti ini ya, nggak masalah. Tulis 3A, pakai angka Romawi gini ya. Kemudian 4A, seperti itu nggak masalah. Tanpa membuat, kalau di sini kan dia membuat kode yang ya berbeda ya, mirip lah itu. Kalau 3A ditulis A3 gitu ya. 4A, A4 seperti itu. Nah ini terserah kita sih yang buat untuk model primary key-nya ya seperti itu, jadi nggak masalah. Ya bisa juga hanya 2 ya misalnya. Misalnya saya nggak kelihatan ya kalau saya tulis. Misalnya di tabel karyawan, foreign key-nya itu adalah golongan ya. Nah, sedangkan di tabel golongan gaji gitu ya, primary key-nya adalah golongan. Jadi nggak masalah seperti itu. Nah, kalau yang ini gimana kira-kira? Datanya tidak konsisten. Ya. Ya, ambigu dia, Pak. Di Yang sana di golongan gaji itu, Pak. golongan 4A, golongan gaji sama gaji pokoknya itu ada yang 750, ada yang 700. Ya, tidak konsisten ya, padahal golongan gajinya sama ya. Jadi 1.750, 1.700 seperti itu. Nah, solusinya gimana kira-kira?
Dipindah ke tabel yang baru lagi. Pindah ke tabel baru ya. Jadi jangan sampai salah tulis. Nah, dengan dari tabel baru ya sama ya seperti yang tadi ya. Bentuknya sama sebenarnya sama contoh yang sebelumnya, slide sebelumnya. Ya. Jadi misalnya tadi kan apa yang sama tadi? A4 ya. A4 itu kan 700.000 ya. Jadi nggak akan terjadi kesalahan penulisan lagi seperti itu. Karena cukup dipanggil A4 ya udah. Berarti dia 700.000 gaji pokoknya. Selanjutnya, nah aspek data terisolasi. Nah ini maksudnya yang mana nih kira-kira? Ada 4 tabel, nah yang terisolasi itu yang mana kira-kira? Tabel dosen. Dosen. Dosen, ya kenapa? Kenapa tabel Jadi, dosen? Gimana? dia nggak ada relasi sama tabel yang lain. Ya, jadi nggak digunakan ya, nggak digunakan oleh tabel yang lain. Iya. Nah, yang tabel mahasiswa, tabel minat mahasiswa, konsen itu kan berelasi ya. Jadi saling menggunakan. Solusinya gimana kira-kira? Gimana solusinya? Jadi data tabel dosen ya kalau bisa dipakai gitu ya. Ini jangan sampai tidak dipakai, terisolasi seperti itu. NIP-nya Pak dimasukin ke salah satu tabelnya yang Ya, lain. oke. Yang minat mahasiswa. Oke. Ya, di tabel minat mahasiswa ya. Ya. Jadi kita tambahkan kolom gitu ya. Seperti ini jadinya. Jadi ada tabel NIP ya. Supaya dia berelasi dengan tabel dosen. Oke, selanjutnya. Oh, ini teori aja nih. Ya. Oke, oh ya materinya udah. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Materinya udah habis nih. Ya intinya ada redundansi lah dulu ya di pertemuan ini. Kalau pengertian saya rasa bisa dibaca-baca, bisa dipahami, ya berulang kali dibaca dulu dan bisa dipahami. Gimana ada pertanyaan untuk redundansi? Pak, saya ingin bertanya tapi pada bagian keunggulan sistem basis datanya. Di mana? Di sana itu kalau Slide-nya. ada kalimat yang bilang menjalankan pembakuan. Nah, di sana itu saya kurang mengerti pembakuan itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, pembakuan. Kemarin ada contohnya sih, pembakuan itu jadi memiliki format yang sama, yang baku gitu ya. Nah, kalau kemarin kan ada contoh, nah ini contoh kelas ya. Nah ini contoh format kelas, jadi harus baku antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Misalnya untuk pengisian nama kelas ya mau pakai A, B, C, atau ganjil atau genap seperti itu. Itu baku ya. Kemudian apalagi ya contohnya. Misalnya nick gitu ya. Nicknya harus baku hanya berupa angka gitu ya seperti itu. Itu bisa juga. Gimana, bisa dimengerti atau enggak? Berarti dia itu harus satu jenis gitu Pak. Misalnya kayak tadi nick itu angka-angka aja, huruf-huruf aja kayak gitu.
Bisa kan gabungan. Kalau NIM kalian kan gabungan ya. Tergantung Sama. ininya, tergantung aspek yang kita anunya, Pak. Ya tergantung apa ya. Ya kalau kita kolom itu kita sebut atribut ya nanti di basis data. Jadi tergantung atribut. Nah, ini kolom ini misalnya. Nah, di sini kan ada kolom NIM itu ya. Kode mata kuliah dan nilai. Nah, NIM itu kita sebut atribut. Kode mata kuliah itu kita sebut atribut. Nilai kita sebut atribut. Nah, seperti nilai ini ya, misalnya. Jadi ada A, B, AA, BB. Nah, kalau di Unram kan nggak seperti ini ya. Ada plusnya juga A, B plus, B, C plus gitu ya. C, D, dan E gitu seperti itu. Nah, itu kan apa ya? Format baku ya yang harus kita ikuti. Nah, tergantung tempatnya juga gitu ya, tempat kampusnya mungkin bisa aja berbeda kebijakan nilainya seperti itu. Nah, kode mata kuliahnya juga harus baku ya. Misalnya apa ya? Kode mata kuliah kita ya misalnya. Kalau mata kuliah basis data tuh apa ya? Nah, ini ya kode mata kuliah D18 ya. Nah, kalau kita di prodi ya. Jadi D18 ini ya maksudnya kurikulum 18 gitu ya. Kan ada beberapa kurikulum kan di prodi kita. Nah, kalau kalian kan kenanya yang kurikulum 18 ya 2018. Nah, itu. Jadi KB ini ya kode ya untuk mata kuliahnya gitu seperti itu. Jadi ini adalah format baku seperti itu. Jadi biar apa ya biar seragam jadi nggak asal isi gitu ya seperti itu. Nah, jadi kode jadi kelihatan Supaya nggak ambigu. Mengerti, Pak? ya biar nggak. Gimana yang lain ada pertanyaan lagi? Gimana nggak ada yang pertanyaan? Ya, kalau nggak ada gimana? Saya cukupkan sekian ya. Apa ada lagi yang bertanya? Oke, mungkin kita lanjut minggu depan lagi ya, di jam yang sama untuk materi yang berbeda gitu ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti video diskusinya bisa dilihat aja ya nanti saya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya kira coretan saya bisa kelihatan.